شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kita bertemu kembali di media ini untuk sama-sama belajar menyimak kisah yang sangat mengagungkan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, dan peristiwa ini tidak akan terlupakan selama-lamanya, yaitu peristiwa Perang Badar Kubro. Nah, pada kali ini kita akan menyimak bagaimana kisah Perang Badar yang terjadi pada masa Nabi SAW ketika di bulan Ramadan. Ketahuilah anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin pada Perang Badar Kubro, melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perang ini dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda. Allah Subhanahu wa taala membedakan pada hari itu, pada Perang Badar, orang-orang yang di atas kebenaran dengan orang-orang yang di atas kebatilan. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan antara kedua kubu ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan istilah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, ketika dua pasukan yang berbeda kubu ini saling bertemu. Kubu Rasulullah SAW di atas keimanan dengan kubu orang-orang Quraisy yang mereka di atas kekufuran. Anak-anak sekalian, bahwasanya Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwasanya sebab Perang Badar ini sebenarnya bukan peperangan. Nabi SAW tidak menginginkan perang. Nabi SAW mendapatkan kabar bahwasanya Abu Sufyan dan kafilah dagangnya sedang menuju Mekah dari Syam. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu ingin berdagang dari Mekah, mereka harus melewati Madinah baru menuju negeri Syam. Nah, ketika mereka ingin pulang ke negeri Mekah, mereka harus melalui Madinah. Mereka harus melalui apa? Madinah. Nah, Abu Sufyan dan kafilahnya yang terdiri dari ratusan unta itu hanya dikawal 40 orang. 40 orang. Hanya dikawal oleh 40 orang yang mengawal barang-barang dagangan orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, Nabi SAW mendengar kabar ini. Inisiatif, ini kesempatan nih. Kesempatan untuk mengambil hak-hak para sahabat muhajirin yang ketika mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, barang-barang mereka, harta mereka ditinggal di kota Mekah, kemudian diambil, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sebenarnya tujuan Nabi Muhammad SAW ingin mengambil hak mereka yang diambil oleh orang-orang Quraisy ketika itu dengan menghadang kafilah itu rombongan dagang orang-orang Arab. Biasa mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Ketika itu rombongan kafilah orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, dan jumlahnya sangat banyak, ratusan unta, tapi yang mengawal hanya 40 orang. Kenapa kok yang mengawal 40 orang? Karena mereka menganggap ini jalan aman. Karena mereka sudah terbiasa bolak-balik ke negeri Syam melewati jalan itu. Mereka pikir ini aman, kan begitu. Sehingga Abu Sufyan dan kafilahnya hanya dikawal dengan 40 orang saja. Nah, Nabi SAW ketika mendengar Abu Sufyan pulang dari negeri Syam bawa barang dagangan yang banyak tapi yang mengawal sedikit, ini kesempatan nih, kata Nabi SAW, untuk mengambil
hak mereka dari harta-harta orang-orang Islam kaum muhajirin yang dulu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy di mana? Di Mekah. Ini kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil hak mereka kembali. Oleh karena itu Nabi SAW tidak wajibkan kepada para sahabat untuk berperang. Tapi Nabi SAW mengajak siapa yang mau ikut silahkan. Nabi tidak mengatakan ayo wajib, ayo kita pergi keluar, tidak. Nabi SAW hanya memberitahu yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Yang tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban untuk ikut menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Sampai terkumpul kaum muslimin jumlahnya ketika itu sekitar 300 orang. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 314 lebih, tapi tidak mencapai 320, tidak. Hanya 300 belasan. Makanya ada yang mencatat 314, ada yang mencatat 314, ada yang mencatat 312, ada yang mencatat 315 dan seterusnya. Sehingga terkumpul ada 2 sahabat yang menunggang kuda dan ada sekitar 70 sahabat yang menunggang unta. Ada yang menunggang unta. Dan di antara mereka adalah orang-orang muhajirin dan ansor. Orang-orang muhajirin itu sekitar 70 orang lebih, orang ansor itu sekitar 200 lebih. Jadi total semua sekitar 300-an ya, 300-an lebih. Tidak sampai 320. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumpulkan para sahabat tanpa ada perjanjian perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya keluar saja, hanya keluar untuk menghadang orang-orang kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Nah, adapun orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagang, mendengar bahwasanya Muhammad telah menyiapkan pasukan untuk menghadang kita. Muhammad telah menyiapkan pasukan untuk menghadang kafilah kita. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan mengirim seorang yang pintar berakting ketika itu, disebutnya As-Sarikh, yang tujuannya untuk mengumumkan kepada orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, kasih tahu tuh orang-orang yang ada di Mekah, ini barang dagangan kita mau dirampas nih sama Muhammad dan para sahabatnya. Ayo cepat kirim bantuan, kan begitu. Akhirnya si Sorikh tadi tuh, orang yang dikirim oleh Abu Sufyan untuk memberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, dia memutar otak. Akhirnya di tengah jalan, ontaknya dia disembelih, kemudian dia lumurkan ke seluruh tubuhnya, kemudian bajunya dirobek-robek, kan begitu. Dia acting seakan-akan keadaannya sudah parah. Seakan-akan kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah dirampas oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dirobek-robek bajunya, dialirin darah unta yang dia sembelih. Akhirnya dia datang dengan tertati-tati, jatuh bangun sambil berteriak Al-Gaus, Al-Latimah, kan gitu. Pertolongan, perang besar, kan begitu. Seakan-akan apa? Seakan-akan sudah terjadi peperangan dan dia sudah hampir terbunuh dan bisa terbebas, bisa lari menyelamatkan diri. Orang-orang kafir Quraisy kebingungan, ada apa ini? Dia nggak mau jawab. Sampai dia lari jatuh bangun, kan begitu, jalan jatuh bangun, Al-Gaus, pertolongan, Al-Gaus, Al-Latimah, kan begitu. Sampai seperti itu, sampai terkumpul orang banyak. Orang banyak di kota Mekah ketika itu. Baru dia cerita, ada apa ini? Ada apa? Itu kafilah dagang kita diserang oleh Muhammad dan para sahabatnya. Akhirnya mereka pun menyiapkan pasukan. Setiap suku, setiap kabilah menyiapkan pasukannya masing-masing. Di antaranya di situ ada pamannya Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu belum masuk Islam. Abbas bin Abdul Muttalib sebenarnya tidak ingin ikut keluar untuk memerangi Nabi SAW karena dia tidak enak dengan kaumnya. Akhirnya dia berangkat. Padahal dia tidak mau berangkat. Tapi digembor-gemborin sama Abu Jahal. Kamu itu banci, kamu ini nggak ikut perang. Ayo. Akhirnya semuanya ikut perang. Begitu juga ada namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang sebelumnya, sebelum jauh dari kisah perang Badar ini, bertemu dengan
sahabat karibnya dari Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah pemimpin suku Aus. Sa'ad bin Mu'az yang ingin bermalam di Mekah ketika itu karena bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf yang ingin tawaf di kota Makkah di sekitar Baitullahil Haram, di Ka'bah. Nah, ternyata di situ ada perdebatan. Akhirnya Umayyah bin Khalaf dikabarkan oleh Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Umayyah bin Khalaf, ketahuilah bahwasanya engkau nanti akan mati di tangan kaum muslimin." Kata Umayyah bin Khalaf, "Kamu dapat kabar dari mana saya akan mati?" "Dari Nabi Muhammad SAW." Umayyah bin Khalaf pun langsung bingung. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah bohong. Umayyah bin Khalaf, orang kafir, tahu Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sambil dia bergerutu ngomong sendiri, Muhammad tidak pernah bohong. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, di mana saya akan mati? Dan keadaan yang seperti apa saya akan mati?" Kata Sa'ad bin Mu'az, Nabi SAW tidak mengatakan secara rinci, tapi engkau nanti akan mati di tangan kaum muslimin. Bingung dia, kan begitu. Nah, ketika perang Badar tiba, Abu Jahal memimpin semua kabilah-kabilah untuk berangkat ke Badar sampai kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kepala suku juga, dan dia punya pasukan, dia punya anak buah. Awalnya Umayyah bin Khalaf tidak mau berangkat, kan begitu. Kenapa? Takut mati. Dan dia berkeyakinan apa yang dikatakan Muhammad itu nggak pernah bohong. Tapi dia tidak mau beriman karena hawa nafsu dengan sahabatnya Abu Jahal ini. Akhirnya digoda sama Abu Jahal, dikatain banci lah, dikatain ini dan sebagainya. Akhirnya dia, yaudah kalau gitu, kita berangkat. Kata istrinya, "Wahai Umayyah, kenapa kamu berangkat? Katanya nanti kau akan mati dibunuh kaum muslimin." Kata Umayyah bin Khalaf, "Udah, nanti kita berangkat aja, setelah itu kita pulang lagi," kan gitu. Setelah itu kita pulang lagi, berangkat sebentar, setelah itu kita pulang lagi. Ini Umayyah bin, akhirnya mereka berangkat semuanya menuju Badar. Dan ternyata anak-anak sekalian, kafilahnya Abu Sufyan melewati jalan yang lain, menyusuri jalan tepi pantai, sehingga apa? Tidak melewati kota Madinah, yang asalnya rute pertamanya melewati kota Madinah. Tapi ternyata Abu Sufyan mendengar, Nabi Muhammad sudah menghadang di Badar. Akhirnya dia putar jalan, melewati jalan yang tidak biasa. Kenapa? Karena ketika mau sampai ke kota Madinah, Abu Sufyan mendapati ada kotoran unta. Dikorek-korek itu kotoran unta. Ternyata dilihat, ini ada kotoran unta, yang ternyata kotoran unta itu mengandung biji kurma. Kenapa? Karena Abu Sufyan tahu, ini unta-unta orang Madinah nih. Karena unta orang Madinah itu biasa dikasih makan kurma. Kenapa? Karena kurma itu di Madinah berlimpah, kan begitu. Dan kurma itu makanan istimewa. Tidak sembarangan orang bisa makan kurma, kan begitu. Nah, di Madinah karena saking berlimpahnya kurma, itu kurma-kurma dikasih ke hewan. Sehingga Abu Sufyan pintar, dilihat ketika dikorek-korek ada kotoran unta, ini ada pasukan kaum muslimin nih, udah menjaga nih. Ternyata di kotoran unta itu ada apa? Ada biji kurma. Akhirnya dia putar jalan. Melewati tepi pantai, Sahilil Bahar, Fanaja. Dan kemudian dia berhasil melewati kota Madinah. Selamat, kan begitu. Nah, ketika Abu Sufyan dan kafilah dagangnya selamat, akhirnya dia mengirimkan sorih lagi, mengirimkan pesan melalui seseorang yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah siap-siap, jumlahnya banyak, 1000. Ada sekitar 1000 orang. Ada sekitar 1000 orang, diantaranya 100 penunggang kuda dan 700 penunggang unta. Batoran wari'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Mereka dengan sombong, dengan angkuh berangkat dari Mekah untuk memerangi kaum muslimin di Badar. Nah, ternyata Abu Sufyan selamat memutar dari arah jalur yang lain. Kan begitu. Alhamdulillah mereka selamat, kan begitu mereka. Mereka selamat.
kafilah dagang mereka. Akhirnya Abu Sufyan mengirimkan pesan kepada Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya orang-orang kafir Quraisy itu untuk pulang lagi. Udah pulang, kita sudah selamat. Kita sudah selamat. Pulang kembali, balik lagi, nggak jadi perang, kan begitu. Kita sudah selamat. Barang dagangan kita sudah selamat. Tapi Abu Jahal nggak mau. Abu Jahal sudah menyiapkan pasukan besar, sudah membujuk mereka untuk berangkat. Akhirnya nggak jadi perang. Abu Sufyan merasa jengkel. Tetapi beberapa kafilah pulang. Pulang. Ada sekitar 300 kafilah pulang. Tapi akhirnya Abu Jahal membujuk lagi. Akhirnya mereka mau lagi berangkat lagi. Sehingga apa? Abu Jahal mengatakan, "Wallahi la narji'u hatta nablugha Badran wa nuqima fiha salasan tanharul jazura wa nut'imut ta'ama wa nashil khamra wa tasma'u binal arabu fala yazaluna yahabunana abada." Kata Abu Jahal, demi Allah, pakai demi Allah ya sumpahnya. Demi Allah, kita nggak bakalan pulang lagi sampai kita sampai ke Badar. Kita bermalam di Badar selama 3 hari. Kita akan memotong, menyembelih unta, makan-makan, dan kita akan minum-minum khamr. Dan sehingga jangan sampai ada omongan orang-orang Arab mengecilkan orang-orang yang lain mengecilkan orang-orang Quraisy. Kan begitu, sombong, karena sombongnya dia tidak mau balik lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka. Mereka. Adapun di satu sisi, di pihak yang lain, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui tentang pasukan besar orang-orang Quraisy yang berangkat dari kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya itu Abu Jahal dan bala tentaranya mengirimkan pasukan sekitar 1.000 orang lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahuinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu dari 2 hal. Kata Nabi SAW, "Innallaha qad wa'adani ihdat ta'ifatain, immal 'ira awil jaish." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku satu di antara 2 hal. Al-'ir itu adalah kafilah. Jadi mendapatkan kafilah barang dagangan, rampasan tanpa perang, atau menang perang. Kenapa? Karena kafilahnya sudah lolos, sudah pulang ke kota Mekah, kan begitu. Yang tersisa siapa? Abu Jahal dan bala tentaranya. Nabi SAW sudah menjanjikan 2 hal, tetapi di hati para sahabat mereka tidak menginginkan perang. Di hati sahabat mereka tidak menginginkan apa? Perang. Mereka menginginkan kafilah. Ini secara fitrah manusiawi ya. Mereka tidak menginginkan perang. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kaum muslimin dengan orang Quraisy ini tanpa janjian dulu. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai skenario sendiri tanpa ada perjanjian antara kaum muslimin dan orang kafir untuk perang. Allah yang sudah menentukan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menentukan dan menyusun skenario ini. Kemudian Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabat. Bagaimana pendapat kalian wahai manusia? Adapun orang-orang muhajirin, mereka sumpah setia agar senantiasa berperang bersama Nabi SAW. Bahkan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu azza wa jal. Fa wallahi la naqulu kama qalat banu Israil li Musa alaihi salam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Dalam surat Al-Maidah ayat 24. Kata orang-orang muhajirin, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, ayo kita terus jalan. Gak ada masalah, pasukan kita cuma 300, orang-orang kafir Quraisy berapa? 1.000 lebih. Fawallahi, demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa." Jadi ketika itu Nabi Musa AS diperintahkan perang. Tapi Bani Israel mengatakan apa? "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah Anda wahai Musa bersama Rob Anda
berperanglah Anda sedangkan kami duduk di sini nunggu. Kan ini kurang ajar. Diperintahkan untuk berperang, dia malah ngomong, kamu aja wahai Musa perang sendirian bersama Robmu. Kan begitu. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan perang itu musuhnya besar-besar, tinggi-tinggi besar. Orang-orang Banu Israel takut. Sehingga apa? Mengatakan, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau saja yang perang wahai Musa, itu musuhnya gede-gede banget kan begitu. Besar-besar, tinggi besar. Sehingga apa? Mereka takut, nyalinya ciut dan seterusnya. Mereka mengatakan demikian. Nah, orang-orang muhajir ketika diminta pendapat sama Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu azza wa jal. Ya wahai Rasulullah, kita jalan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Demi Allah, kita tidak akan mundur sedikit pun juga. Dan kita tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi SAW masih minta pendapat. Bagaimana pendapat kalian wahai manusia? Kan begitu. Maksudnya apa? Nabi SAW ingin supaya ada kalangan Ansor yang bicara. Kenapa? Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW dan para sahabatnya, para sahabat Ansor berbayat hanya ingin menolong Nabi SAW saja. Tidak ada perjanjian perang ketika itu. Kalau Nabi perang mereka akan membantu, tidak ada perjanjian. Oleh karena itu Nabi SAW ingin mendengar pendapat orang Ansor. Sampai pemuka Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'az al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, ya Rasulullah, la'allaka takhsha an takunal ansar tara haqqan 'alaiha an la tansuraka ila fi diyarihim. Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau menyinggung kami, orang-orang Ansor. Seakan-akan engkau mengatakan, wahai Ansor, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan menolong kami juga? Seakan-akan demikian. Kemudian Sa'ad bin Mu'az mengatakan, wa inni aqul anil ansar wa ujibu anhum faz'an haitsu syi'ta wasil habla man syi'ta waqta habla man syi'ta wa khus min amwalina ma syi'ta wa atina minha ma syi'ta, dan seterusnya. Kata Sa'ad bin Mu'az, wahai Rasulullah, sungguhnya demi Allah kami akan senantiasa menolong engkau dan kami akan memberikan apa saja yang kami miliki untuk engkau, untuk agama Islam ini. Ambil dari harta kami, putuskan hubungan kami, sambung hubungan kami, berikan yang engkau kehendaki, ambil yang engkau kehendaki, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga mendengar perkataan demikian, Nabi SAW pun senang ya, bahagia. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Ansor pun siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siru wa abshiru fa wallahi lakaanni anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, sungguhnya aku melihat tempat meninggalnya kaum itu. Maksudnya apa? Nabi SAW sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan pasukan ini. Nah, akhirnya para sahabat Nabi dan para sahabatnya pun berjalan sampai di sebuah tempat di Badr, yang Nabi SAW pun memilih tempat di sebuah lembah di Badr. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, nama sahabat tersebut adalah Al-Hubbab Ibnul Munzir bin Amr bin Jamuh, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah tempat ini yang kau pilih berdasarkan pendapatmu atau berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, ini pendapat saya, kita akan bertempat di sini. Kata sahabat Al-Hubbab tadi, wahai Rasulullah, sungguhnya tempat ini tidak strategis. Kata Al-Hubbab bin Al-Munzir bin Amr Ibnul Jamuh, wahai Rasulullah, kita cari tempat, kita kuasai mata air yang ada di lembah ini. Sampai mata air yang ada di lembah ini kita kuasain semuanya berada di belakang kita. Adapun mata air yang ada di depan kita, kita timbun sebagai strategi perang. Sehingga apa? Ketika kita kecapean, kelelahan, kehausan, kita bisa minum dari mata air yang kita kuasai. Adapun orang-orang kafir Quraisy nanti nggak bisa minum, kelelahan, keletihan berperang, nggak dapat air. Akhirnya Nabi SAW pun setuju dengan melakukan strategi
tersebut. Akhirnya Nabi SAW pun berada di yang disebut dengan al-udwatid dunya. Orang-orang kafir Quraisy berada di al-udwah al-quswa. Ada al-udwatid dunya, ada al-udwatil quswa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war-rakbu asfala minkum." Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Jadi Nabi dan para sahabatnya berada di al-udwah ad-dunya, lembah yang dekat. Al-Udwah ad-Dunya ini sebuah lembah yang dekat dengan kota Madinah. Namanya Al-Udwah ad-Dunya. Adapun Al-Udwah al-Quswa ini tempatnya orang kafir Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin ketika itu enggak saling melihat karena mereka di lembah yang berbeda. Nabi SAW dan para sahabatnya di Udwah ad-Dunya dan orang-orang kafir berada di Al-Udwah al-Quswa. Adapun al-udwa al-quswa adalah tempat yang dekat dengan Mekah. Warrakbu asfala minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Maksudnya berada di mana? Di tepi pantai yang mereka memutar dari arah Syam menuju Mekah, memutari kota Madinah lewat tepi pantai. Mereka tidak saling tahu nih. Kan begitu. Ini Nabi di Udwa ad-Dunya, orang kafir di al-Udwa al-Quswa. Warrakbu asfala minkum, kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan berada di tepi pantai. Ini tiga kelompok ini nggak saling tahu, tidak saling tahu. Bahkan sampai ada cerita kisah bahwasanya orang-orang Quraisy ketika sudah berada di Al-Udwah Al-Quswa, mereka kirim 2 pasukan untuk mencari air, sampai di Al-Udwah ad-Dunya. Kemudian ditemukan oleh pasukan kaum muslimin, kemudian ditangkap. Kalian dari mana? Ya, pasukan Quraisy. Kamu akhir dipukul. Bohong kamu, kan gitu. Kamu bohong, dipukulin sama para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dipukulin. Sampai dia, ayo ngaku kamu musafir apa pasukan orang Quraisy? Akhirnya dia bilang apa? Dia bilang, "Oh, kami musafir, sedang mencari air." Akhirnya dibiarkan. Nabi keluar dan mengatakan, "Gimana sih kalian ini? Ketika dia jujur, kalian malah pukulin. Ketika dia bohong malah kalian biarkan." Kenapa? Karena para sahabat tadi sudah kita singgung, secara hati nurani mereka tidak ingin perang. Mereka biar bagaimanapun juga menjauhi yang namanya pertumpahan darah. Kalau bisa tidak tumpah darah itu lebih baik. Kan begitu. Tapi ini sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diskenariokan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertemu 2 pasukan besar ini. 2 pasukan ini akan bertemu. Sampai di sini dulu kesempatan kita. Insya Allah nanti akan kita sambung pada pertemuan yang lain, lanjutan dari kisah perang Badar ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.